Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi translasi mata uang asing. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Irfan, kedua Wahdania, ketiga Rizkyanti, dan yang keempat saya sendiri Sri Handayani. Baiklah, pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pengaruh metode translasi mata uang asing terhadap laporan keuangan. Nah, ada dua metode yang digunakan, yaitu pertama single rate method dan yang kedua yaitu multiple method. Baiklah, single rate method. Berdasarkan pendekatan translasi ini, laporan keuangan operasi luar negeri yang dianggap oleh perusahaan induk sebagai entitas yang otonom memiliki domisili pelaporan mereka sendiri. Ini adalah lingkungan akuntansi lokal, tempat di mana perusahaan afiliasi asing tersebut mentransaksikan urusan bisnisnya. Nah, kemudian multiple method. Nah, multiple method ini terbagi menjadi tiga metode, yaitu pertama metode berlaku historis. Nah, aktiva lancar dan kewajiban lancar sebuah perusahaan anak di luar negeri ditranslasikan ke dalam valuta pelaporan perusahaan induknya dengan menggunakan kurs berlaku. Aktiva dan kewajiban non lancar ditranslasikan dengan kurs historis. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode moneter non moneter. Nah, pada metode moneter non moneter ini memakai pola klasifikasi neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Karena item-item moneter diselesaikan dalam kas, pemakaian kurs berlaku untuk mentranslasikan item-item valuta asing dapat menghasilkan valuta domestik ekuivalen yang mencerminkan nilai realisasi atau nilai penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode temporal. Prinsip temporal dengan demikian menyatakan bahwa uang, piutang, dan hutang yang diukur pada jumlah yang dijanjikan seharusnya ditranslasikan memakai kurs yang berlaku pada tanggal neraca, aktiva, dan kewajiban yang diukur pada harga uang seharusnya ditranslasikan memakai kurs yang berlaku pada tanggal yang berkenaan dengan harga uang tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, di mana saya akan membahas tentang melakukan evaluasi dan memilih metode translasi mata uang asing terbaik sesuai kondisi usaha dan pasar uang. Secara umum, metode ini menimbulkan hasil translasi mata uang asing yang cukup berbeda. Ketiga metode yang pertama, metode kurs kini, metode kini non-kini, dan metode moneter non-moneter digunakan dalam mengidentifikasi aktiva dan kewajiban manakah yang berisiko atau dapat dilindungi dari risiko mata uang asing kemudian. Metode translasi diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan perbedaan tersebut. Sejauh ini, istilah kurs nilai tukar yang digunakan dalam metode translasi mengacu pada historis atau kurs kini. Kurs rata-rata sering digunakan dalam laporan laba rugi untuk pos-pos beban. Beberapa negara menggunakan kurs nilai tukar yang berbeda untuk transaksi yang berbeda. Dalam situasi ini harus dipilih beberapa kurs nilai tukar yang ada. Beberapa alternatif yang disarankan, yang pertama, kurs pembayaran dividen, dan yang kedua, kurs pasar bebas, ketiga, kurs penalti atau preferensi yang dapat digunakan, seperti yang terkait dalam kegiatan ekspor-impor. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rizkyanti. Objek translasi adalah untuk mengubah unit pengukuran laporan keuangan anak perusahaan luar negeri suatu dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum di negara asal induk perusahaan. Prinsip temporal pada umumnya mempertahankan prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengukur aktiva dan kewajiban yang awalnya dinyatakan dalam mata uang asing. Tidak ada translasi yang memadai jika dilakukan antara mata uang yang sangat tidak stabil dengan stabil.
karena tidak akan menghasilkan informasi yang bermakna meski menggunakan metode manapun. Translasi tidak diperlukan jika laporan keuangan perusahaan independen diterkaitkan benar-benar untuk tujuan pemberian informasi bagi para penduduk negara lain yang berada dalam tingkat perkembangan ekonomi yang dapat dibandingkan dan memiliki situasi mata uang nasional yang dapat dibandingkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Pada slide ini saya akan membahas tentang memahami hubungan translasi mata uang asing dengan inflasi. Translasi mata uang asing ini sangat penting bagi perusahaan dalam menanamkan modalnya. Dan translasi mata uang asing ini sangat dipengaruhi oleh inflasi. Oleh karena itu harus ada perlakuan yang berbeda dengan kurs dalam pos-pos laporan keuangan. Karena itu akan menekan kerugian atas inflasi yang terjadi. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik itu uang kartal maupun uang girat. Laju inflasi juga ditentukan oleh pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Menurut Keynes bahwa masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang itu melebihi dengan jumlah kapasitas yang tersedia. Jadi itulah menyebabkan adanya inflasi yang terjadi. Sehingga perlu kita katakan bahwa translasi mata uang asing dengan inflasi itu sangat berhubungan. Jadi mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.